Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua telah menanti video ini dalam waktu yang cukup lama. Ketemu lagi di channel YouTube Andri Lestari Stories. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua atas ketidaknyamanannya selama ini. Yuk kita lanjut, Cerbung Berbagi Suami, bab 34. Cerbung Berbagi Suami, bab 34, dua makhluk aneh dari planet Mars. Oh iya teman-teman, jika teman-teman belum subscribe channel YouTube ini, silakan subscribe terlebih dahulu ya sebagai bentuk dukungannya untuk channel YouTube Andri Lestari Stories. Terima kasih. Sibuk sekali mengajakku ke dokter. Seharusnya istrinya lah yang sering diperiksakan. Peranginya itu sering sekali membuat orang kesal. Aku bilang tidak, sudah baikan kok. Ini lagi makan. Aku menanggapi Hadi yang berada di seberang telepon. Keras kepala boleh, tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri. Memang kamu peduli? Sungutku dalam hati. Aku mematikan panggilan telepon. Makanku jadi terganggu karena hal tak penting yang dibahas Hadi. Aku kekenyangan setelah menghabiskan 2 porsi makanan berbeda, ditambah 1 botol Pepsi dingin. Ini perut lapar atau doyan? Ya ampun. Tidak mungkin aku tidur dalam kondisi kekenyangan begini. Akhirnya aku putuskan untuk membaca beberapa majalah fashion yang ada di rak buku mini milikku. Mempelajari aspek apa saja yang dianggap penting dalam meliput sebuah berita. 1 jam berlalu, aku masih belum bisa tidur. Jam di dinding berdetak berirama. Jarum pendeknya sudah mendekati angka 10. Namun, mataku masih terasa segar. Rasa haus mendera. Terpaksa aku harus membuka pintu kamar untuk mengambil air putih di dapur. Di, kamu yakin Nadia nggak macem-macem sama mantannya saat di kantor? Itu suara Tiara. Aku tak sengaja mendengar obrolan mereka. Rasa haus kutahan dulu. Percakapan 2 makhluk dari planet Mars di dalam kamar tersebut lebih penting untuk saat ini. Maksudmu? Suara Hadi menimpali Tiara. Mereka itu pernah jatuh cinta. Tidak pernah ada kata putus. Sama seperti kita. Beruntungnya, aku kamu nikahi. Beda dengan Nadia. Dia menghilang dari kehidupan mantannya itu. Nah, sekarang mereka dipertemukan kembali. Apa kamu yakin jika itu sebuah kebetulan? Mereka pasti ada affair, sayang. Oh, ternyata kamu mau bermain-main denganku, Tiara. Baiklah. Suasana hening. Tak ada suara sama sekali dari dalam kamar. Aku masih menunggu. Kejutan apa lagi yang akan diperdengarkan? Kamu harus ambil sikap, sayang. Jangan mau dikibuli. Lagaknya aja lugu, alim, taunya busuk. Aku juga sudah curiga. Nggak mungkin semua itu terjadi secara kebetulan. Mereka pasti sering komunikasi di belakangku, ujar Hadi. Dadaku bergemuruh, telak sekali menghujam ulu hati. Nah kan, kalau sudah begitu, apa dia masih termasuk istri yang baik? Dia saja nggak bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, apalagi menjaga kehormatan suaminya. Kasihan sekali ibu mertuaku. Dibohongi mentah-mentah, luarnya lugu, dalamnya entahlah. Aku harus segera meluruskan ini dengan Nadia. Jika memang ini cara yang dia lakukan agar bisa berpisah, baik, akan kukabulkan. Astagfirullah, awas kamu Tiara. Aku akan membuat urusan denganmu. Dasar ular berkepala 2, tidak tahu diri. Rasa haus hilang seketika. Aku kembali masuk ke kamar, menarik koper berukuran besar dari dalam lemari dan meletakkannya di atas tempat tidur. Kemudian aku membongkar seluruh isi lemari,
memindahkannya ke dalam koper. Cukup sudah aku mengemis di rumah ini. Cukup sudah aku bersabar dan menunggu datangnya sebuah keajaiban dari Tuhan. Cukup sudah segala bentuk penghinaan. Cukup sudah aku bertahan. Sekaranglah saatnya. Aku akan menghilang dari kehidupan dua alien yang mengerikan itu. Ku masukkan secara acak pakaian yang berserakan. Sebagian berceceran di lantai, sebagian lagi berhamburan di dalam lemari. Pikiranku kosong, tak ada lagi air mata, karena aku memang sudah menebak jika akan berada di posisi ini sudah sejak lama. Kuraih jilbab kurung dari atas meja dan memakainya. Perlahan, aku menyeret koper besar tersebut. Sesekali rasa oyong masih datang menyapa. Mataku sedikit berkunang. Aku berhenti sebentar di dekat sofa ruang tamu, berpegangan untuk menyeimbangkan tubuh agar tak limbung. Setelah tiba di teras depan, aku menghubungi taksi online agar segera menjemputku. Sengaja aku tidak menunggu di teras. Hadi dan Tiara tidak perlu tahu perihal kepergianku. Di saat sudah tak dianggap, untuk apa terus memaksakan diri agar terlihat? Lebih baik menepi agar tak ada lagi yang tersakiti. Taksi online tiba. Aku bergegas masuk. Sementara koper milikku telah diurus oleh Pak Sopir. Rasa mual kembali bertamu. Segera aku menutup hidung. Sepertinya aku sensitif dengan aroma pewangi yang dipakai di dalam mobil. Kusandarkan punggung sedikit lebih miring. Kepalaku terasa sakit, bukan hanya karena aroma parfum, tetapi juga akibat lampu kendaraan yang lalu lalang. Ke penginapan di dekat perusahaan majalah fashion ya, Pak. Ingin pulang ke rumah Umi, tapi tidak mungkin malam-malam begini. Membutuhkan waktu beberapa jam untuk tiba di sana. Lalu, kenapa bukan ke rumah ibu? Juga tidak mungkin. Aku tidak mau kehadiranku larut malam begini membuat wanita paruh baya itu khawatir. Ibu tidak bisa kaget, apalagi melihatku membawa koper sebesar itu. Bisa naik tensi darahnya. Sehingga aku memilih sebuah penginapan. Tidak akan ada yang tahu jika aku berada di sini. Sengaja juga aku memilih penginapan yang dekat dengan tempatku bekerja, agar tidak perlu berpayah-payah, cukup berjalan kaki dan sampai. Rencananya, untuk beberapa hari ke depan aku melibur kerja. Tubuhku kelelahan dan butuh istirahat. Bukan hanya fisik, pikiranku pun ikut lelah tak terhingga. Di penginapan Citra, aku memilih sebuah kamar yang agak luas dan menghadap ke arah jalan besar. Koper milikku sudah diletakkan di depan lemari berukuran sedang oleh karyawan penginapan. Ya Tuhan, aku kesiangan. Tidak biasanya aku tertidur sampai senyenyak tadi malam. Buru-buru ke kamar mandi untuk berwudu, namun langit-langit kamar seolah berputar. Aku terjerembab di lantai kamar yang dingin. Setelah membersihkan badan, aku segera berganti pakaian. Mata sudah tidak bisa lagi diajak bekerja sama. Semoga esok adalah hari yang cerah untukku. Ketakutan mulai menguasai diri. Bagaimana jika aku mati di sini? Sendirian. Tidak ada yang tahu. Mayatku tentunya akan membusuk di kamar ini. Setelah beberapa hari baru diketahui. Ya Tuhan, aku tidak mau pergi dengan cara setragis itu. Aku mengumpulkan tenaga yang tersisa, berusaha bangkit dan meraih pegangan. Namun sia-sia. Semakin kupaksakan untuk membuka mata, rasa mual pun tak gentar menyerang. Langit-langit kamar seakan runtuh menimpaku. Tolong. Dengan sisa tenaga yang ada, lirih aku meminta tolong. Semoga ada yang mendengar. Beberapa saat aku menanti, tak ada tanda-tanda pertolongan yang mendekati. Aku mencoba lagi membuka mata. Sedikit lebih baik kurasa. Perlahan, aku merangkak menuju tempat tidur. Sebelah tanganku berpegangan pada sisi ranjang. Aku menumpuk kekuatan di tangan dan perlahan-lahan mencoba untuk bangkit. Alhamdulillah, bisa. Segera aku raih ponsel, mencari nomor siapa saja yang bisa kumintai pertolongan. Azam. Aduh, apa mungkin? Dia kan bukan mahramku.
Bagaimana jika aku butuh pegangan? Tidak mungkin kan Azam membopongku? Ah, Hanin, kamu di mana? Tiba-tiba aku merindui sahabatku itu. Ponselku berdering. Hadi? Aduh, aku lupa mengganti kartu. Buru-buru ponsel di genggamanku nonaktifkan. Setidaknya, untuk beberapa hari ke depan, aku tidak mau berkomunikasi dengan komet berekor itu. Pagi mbak, cleaning service. Suara seorang wanita mengagetkanku. Ah iya, mungkin si mbak ini bisa menolongku. Perlahan sekali, aku bangkit menuju pintu. Tampak seorang gadis muda yang berdiri di depan pintu, lengkap dengan pakaian dinasnya. Iya mbak, tapi sebelum bersih-bersih, minta tolong belikan sarapan untukku ya. Sedikit bocoran bab 35. Wah, nyalimu besar juga ternyata. Namun, kenapa kamu tidak bisa berkutik di depan istri keduamu itu? Aku ingatkan padamu ya, cari Nadia sampai dapat. Setelah itu, jadilah suami yang baik. Jika tidak, aku akan membawa Nadia pergi. Karena hanya aku yang bisa membahagiakannya. Wah, wah, wah. Sepertinya bakalan ada perang seru antara Hadi dan Azam. So, ikuti terus cerita ini ya. Well, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share cerita ini. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.